Kata orang katanya dunia ini sudah terbalik ya. Ini sudah kehadiran Aina Lutfi dan juga pengacaranya Pak Dedi. Ini istri sah adalah Aina. Dia suaminya ada perempuan lain. Tapi justru perempuan itu yang menuntut istri sah sekarang. Gimana ceritanya sih sebenarnya ini? Coba dari Neng dulu gimana? Dari Mbak dulu. Ceritanya memang kebetulan waktu kejadian selingkuh itu aku lagi hamil. Kondisinya hamil anak kedua ya. Oke. Berarti udah agak lama nih ya? Berapa? Iya, jadi kejadian ini sebenarnya udah setahun yang lalu. Setahun yang lalu, tapi aku baru dijadikan tersangka di tahun ini. Kok begitu ya? Oke, itu katanya selingkuh sama karyawan sendiri. Iya. Kenal dong. Kenal, dekat juga sama saya. Tahu dia selingkuh tuh gimana sih? Ada bisik-bisik dari karyawan lain atau gimana? Oh nggak ada, justru dari karyawan lain tuh mereka tahu, mereka diam. Yang lainnya diam gitu. Jadi aku benar-benar tahu, mencari tahu sendiri bukan dari orang lain. Feeling istri mungkin ya, karena lagi hamil juga, aku ikhtiar terus merasa suami aku tuh berubah lah tiba-tiba. Karena kan memang dari awal aku menikah sampai prosesnya aku punya perusahaan, kita sama-sama membangun dari nol. Dari nol. Iya, bareng-bareng kita. Giliran sukses punya karyawan malah selingkuh sama karyawan sendiri. Nah, iya akhirnya aku merasa suami berubah, aku sholat, setiap hari itu aku istighfar dalam kondisi aku lagi hamil, suami sudah jarang pulang gitu. Sampai kalau dibilang ditanya buktinya bisa melihat itu, Allah sih yang ngasih aku. Jadi kita ada momen dimana lagi pergi sama karyawan yang memang mengetahui perselingkuhan ini, termasuk ada si perempuan ini sama suami aku. Lagi itu kita lagi nonton bioskop gitu. Tapi karena aku sudah tahu suamiku selingkuh, aku belum tahu persis siapanya gitu. Tapi aku mengira-ngira namanya istri kan, kita pilih. Oh, belum tahu sama siapanya? Siapanya itu belum tahu waktu itu. Tapi pasti suami saya lagi selingkuh, tapi dia siapa nggak tahu. Belum. Nah, Oke. 2 minggu itu aku diam. 2 minggu kebelakangan aku tahu. Jadi setiap suami aku check in, pergi. Aku tuh lagi kondisi hamil di rumah ya nungguin suami aku check in aja gitu pulang. Sambil aku ngumpulin bukti untuk gimana nih ke depannya aku bisa ngambil langkah gitu kan. Oke. Sampai akhirnya aku tahu kalau selingkuhannya itu adalah karyawanku sendiri, tapi aku tidak punya bukti akurat kayak, oh ternyata si perempuan ini gitu. Aku nggak punya. Adalah itu ya kejadian kita lagi nonton, kita duduk, aku masih praduga ini perempuan sepertinya. Jadi waktu kita duduk di barisan paling belakang, si pelakor duduk, harusnya aku bisa langsung duduk kan. Aku duduk di samping, jadi kosong setengah. Aku suruh suami aku. Di situ kondisinya aku udah tahu kan. Duduk sini mas, saya bilang. Nah dari situlah mereka berdua kelihatan nggak nyaman sebenarnya. Nah, tapi di situ aku udah tahu. Cuma aku belum pegang bukti gitu. Oke, nah ini ada sebuah video nih momen pertemuan pertama kali Aina dengan terduga selingkuhan sang suami. Ini dia. Itu jadi langsung kamu interogasi di dalam mobil dan dia mengakui akhirnya. Mengakui karena saya punya bukti yang itu tadi di dalam bioskop itu suami saya kan keluar. Nah nggak tahu nggak sengaja dia merekam percakapan dia sama supirnya. Intinya di supirnya ngomong, bapak nggak nyaman di atas ya? Iyalah, di samping kanan bapak pacar bapak si ini disebut, di samping istri. Nah itu bukti. Direkam sama siapa? Kerekam, suamiku nggak sengaja kerekam dan dikirim ke aku sendiri. Kerekam? Iya, itu yang Allah ngasih aku selama ini. Jadi dia ngomong ke drivernya? Dia kan nggak nyaman di bioskop, dia keluar. Megang handphone itu kerekam. Kepencet dan dikirimnya cuma ke aku. Dan bukan bentuk voice note lagi? Video, aku ada video. Jadi videonya tuh kayak ya dipegang, nggak kelihatan dia bergerak jalan, dia ngobrol sama drivernya. Oh gitu. Dari situ aku kayak bener, tapi ini aku jadinya punya bukti namanya disebut memang dia gitu. Oke, tapi sekarang kenapa si perempuan itu jadi menuntut balik? Jadi melapor kamu? Ya, atas dasar? Karena waktu kondisinya aku tahu, aku kan nyamperin ini perempuan gitu lah ya. Dari kondisi aku lagi hamil, posisi aku nggak stabil emosional. Aku awalnya pengen ngomong baik-baik, tapi ya namanya saya kecewa, saya sedih gitu dikhianatin sama dia tuh sama saya deket gitu loh, baik gitu. Jadi saya refleks spontan nyiram air es gitu. Dari situlah dia melaporkan saya, tapi bukan penganiayaan ringan atau cuma sekedar perbuatan tidak menyenangkan, tapi penganiayaan berat ya Pak ya. Ya gimana pengacara mungkin dari Pak Dedi? Menyiramkan air es. Ini yang justru
menurut saya selaku kuasa hukumnya Aina ini ada kejanggalan ya. Korban ini seorang istri yang sah, yang nyata dia menuntut keadilan. Secara refleks, secara spontan, karena dia sudah tahu siapa pelaku atau pelakor ini, dia datang, kemudian wajarlah emosional. Kemudian dia menyiram minuman apa ya, kayak es gitu ya. Emosi disiram ke badannya, ke mukanya gitu, kena di sini. Airnya kena. Airnya kena. Nah ini kan kalau kita lihat dari konstruksi hukum yang ada, si pelakor ini melaporkan dalam dugaan tindak pidana penganiayaan berat, khususnya dalam pasal 351 KUHP. Ini ada sesuatu yang tidak relevan gitu loh. Ada kejanggalan gitu loh. Kalaupun memang polisi dalam konteks ini menerima laporan dari si pelakor, harusnya yang dilaporkan itu adalah penganiayaan ringan, dan itu pun tidak ada kesengajaan. Esnya kali sebongkah. Esnya es balokan. Iya, esnya kali ST12 kali. Telat band. Betul. Masa jadi ikut kesel juga gitu maksudnya. Betul. Seberat itu. Jadi ada indikasi kekhawatiran bahwa memang dia ini kan ketika, kalau orang sudah bilang kepergok dia selingkuh sama suaminya, dia menuntut ya. Dia menuntut balik itu supaya dia dapat pembelaan. Artinya supaya ada balance ya. Iya. Biar beliau itu tidak melaporkan terkait masalah perjinahannya. Tuh suami responnya gimana Ya, sekarang? iya. Sekarang suami kamu bagaimana kondisinya? Apakah masih satu rumah atau sudah lagi pisah ranjang atau bagaimana keadaannya? Jadi kan dari awal memang kita memilih untuk baik-baik saja. Aku akhirnya rujuk sama suami aku. Rujuk. Tapi dengan syarat kita harus bikin surat perjanjian di notaris. Kalau akhirnya melakukan lagi, dia nggak bisa nuntut harta gono Itu gini. mengenai rumah tangganya. Nah sekarang sang kekasih menuntut istri sendiri. Suami kamu reaksinya gimana? Dia cuma malah kayak, dia gali kuburan dia sendiri sih. Dia cuma gitu jawabannya, bodoh dia bilang. Jadi sekarang suami kamu udah ada di pihak kamu nih, bukan? Makanya dia dengan dia pengen bener-bener aku menghukum diriku, nggak apa-apa kamu penjarakan aku aja. Karena memang kita berdua yang salah, bukan kamu. Kata si suami. Iya. Suami sok sweet ya. Oh suami so Ini kayaknya lagi seru nih. Tapi harus iklan dulu, nanti kita lanjutin lagi dah. Ya boleh, tetap jangan kemana-mana, tetap di FPP for For your your pagi. Hari ini akan menjadi hari yang besar untuk Rinoa, tentunya Mama, terus Mbak Beta dan juga Om Willy. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan dengan niatan baik, kebaikan untuk semua pihak ya. Amin. Dan juga buat kamu mudah-mudahan mendapatkan titik temu, karena ya sebetulnya masing-masing sudah hidup sendiri-sendiri juga, tapi ya ada seseorang yang memanfaatkan kayaknya ya. Dengan kondisi seperti ini mungkin nggak tahu, saya takut salah ngomong. Ya, kita doakan semua yang punya masalah yang cepat selesai. Amin. Dan hidup kita ke depannya bisa lebih baik, lebih bahagia, berkah dan barokah dari Allah Subhanahu. Apapun harus bisa kita ambil pelajarannya ya. Amin. Pokoknya makasih buat bintang tamu hari ini, semuanya sehat selalu. Pokoknya makasih buat rakyat yang udah nonton kita hari ini. Jangan lupa nonton Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di FPP for your pagi. Jangan lupa ikuti kuisnya hanya di FPP_Trans7. Sampai jumpa. Dadah.